Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semua, dimanapun Anda berada. Oke teman-temanku ya, pada kesempatan ini ya, saya akan sedikit berpesan ya kepada teman-teman. Pesannya apa? Pesannya banyak ya. Sebagai seorang trader, kita memang harus dituntut untuk belajar ya, belajar trading yang sesungguhnya. Jadi trading itu resikonya cukup besar ya teman-teman ya, bahkan kita bisa bangkrut ya di situ. Tidak semudah yang kita bayangkan trading itu bisa menguntungkan ya, tidak semudah itu ya teman-teman ya. Jadi harus perlu mengenali sebuah harga di pasar ya, atau di platform, karena ini trading online ya, dagang online. Jadi dagang online ini sifatnya berbentuk atau digambarkan sebagai harga itu digambarkan sebagai pola ya, atau candlestick ya, sebuah lilin antara merah sama hijau ya. Jadi yang hijau itu menandakan harga naik, terus yang merah itu menandakan harganya turun ya. Di situ juga ada sumbu ya, bisa dikatakan sumbu. Ada atas, ada bawah, ada pendek, ada panjang. Begitu juga candlenya ya, atau bentuk candlenya. Ada harga penuh, harga sedang, ada harga kecil, bahkan ada harga yang seimbang ya di situ ya. Jadi bentuk pola candlenya atau bodinya ada yang besar, ada yang sedang, ada yang standar, ada yang kecil, bahkan ada yang seimbang di situ ya. Jadi harga itu enggak mutlak besar aja ya, ada yang seimbang juga ya. Juga sumbunya itu ya menggambarkan bahwa harga itu pernah mencapai gitu loh. Harga itu pernah mencapai naik, pernah mencapai turun gitu loh. Jadi meninggalkan jejak bahwa harga itu pernah mencapai. Bahkan bisa juga kedepannya lagi akan mencapai lagi di situ, atau akan dikejar lagi harganya itu, sumbunya itu. Kadang juga menandakan bahwa harga itu memang sudah nggak bisa gitu. Jadi banyak artinya di situ teman-teman ya. Candle ini menggambarkan kekuatan harga dan kelemahan harga gitu ya. Jadi kita harus sebagai seorang trader itu harus bisa mengartikan sebuah candle ini ya. Jadi jangan separuh-separuh ya, sebagai seorang trader itu harus tahu sampai akar-akarnya. Di situ juga ada sebuah perjalanan ya, perjalanan dalam arti itu tren gitu loh, tren. Jadi kita harus tahu tren ya, trader itu harus tahu tren. Udah saya bilang tadi yang pertama yaitu bentuk pola candlestick, sumbunya dan bodinya ya. Ada harga kecil, ada harga standar, ada harga besar, ada harga yang seimbang di situ.
Ada sumbu yang menandakan pernah tercapai, bahkan dia menandakan akan turun gitu harganya ya. Sama juga dengan merah ya, sama juga sama. Jadi seorang trader itu memang benar-benar harus kayak mana ya, sebagai pedagang itu memang benar-benar harus teliti dulu sebelum kita berdagang. Jadi di situ juga ada sebuah perjalanan yang dalam arti globalnya harga ya, harga globalnya di pasaran itu ada harga global, harga standar, juga harga menengah. Itu yaitu bisa dikatakan dia trennya lagi kecenderung naik atau turun atau dia datar. Jadi sama ya, candlestick, sumbu sama tren itu sama ya, artinya sama-sama kecenderungan harga ya. Karena di kecenderungan harga di TF 1 menit sama 5 menit sama 15 menit itu berbeda. Bisa jadi di 1 menit dia perjalanan candle ke atas atau turun atau menengah. Di perjalanan 5 menit itu juga berbeda. Dia menjadi 1 sumbu, di 1 menit jadi 5 sumbu. Kalau di 5 menit dia perjalanannya hijau jadi hijau, itu artinya di 5 menit itu trennya lagi naik dan harganya juga jadi merah, jadi hijau gitu loh. Tapi di perjalanan 5 menit itu di 1 menit kadang dia ada sebuah candle merah yang nyempil gitu loh. Jadi perjalanan 1 menit sama 5 menit itu berbeda, jaraknya berbeda ya, candlenya, jumlah candlenya pun beda gitu loh. Begitu juga di 15 menit ya, di 15 menit kecenderungan hijau, 1 candle lagi berjalan ya. Di 5 menitnya dia juga berjalan hijau gitu loh. 15 menit, 5 menit kan 5 candle ya, 5 candle ya, apa 3 candle ya, 5 candle ya, 5 menit ya kan. Jadi di situ perjalanan 15 menit sama 5 menit berbeda lagi. Kadang di situ di 5 menit ada sebuah candle nyempil merah ya, terus didorong lagi jadi hijau di 15 menit, mutlak otomatis jadi hijau, close price-nya jadi hijau gitu loh. Di 15 menit close price-nya jadi hijau. Kadang ada sumbu atas ya, di 15 menit di situ juga di harga atasnya dia ada merahnya gitu loh. Setelah close price-nya di candle di TF 15 menit close price-nya menjadi hijau, ada sumbu atas, otomatis di 5 menitnya dia udah ada candle merah yang turun. Nah, tinggal candle 15 menit itu nantinya akan turun dulu, otomatis di 5 menit dia merah, habis itu dia naik lagi menjadi hijau umpamanya kan, ya hijau lagi di situ. Jadi menandakan di 15 menit itu jadi pucuknya sumbu, di 5 menitnya itu jadi supportnya gitu, jadi supportnya. Bahkan di 1 menit udah cukup apa ya, udah cukup turun ke bawah dan dia naik lagi. Itu harus tahu ya, ada apanya, harus bisa sedetil itu ya, kita harus jadi seorang trader ya, bukan asal-asalan ya. Jadi sebagai trader itu ya memang harus belajar, nggak asal-asalan. Baru kenal trading, nanti teman-teman jumpa channel ini membahas tentang bentuk pola candlestick membawa arah harga naik. Nanti teman-teman belajar di situ, dipraktekkan di
apa ya kan, di sebuah pasar walaupun demo ya kan, dipraktekkan 1-2 hari oke dapat, giliran jumpa market yang nggak sesuai dengan pengilmuan kita, sedang market itu maunya ke sini gitu loh, maunya beda arah gitu loh ya, otomatis teman-teman di situ bisa nggak ada keuntungan gitu loh dalam perdagangan itu. Akhirnya teman-teman bingung lagi, kok nggak sama ya, ini membawa arah harga naik kok malah jadi turun dianya, apa penyebabnya gitu loh. Otomatis kan ada tanda tanya, oh udah kena fisiologi di situ. Apalagi yang kalau udah real, baru kenal satu strategi dengan pengilmuan yang dikasih atau yang didapat, dipraktekkan banget strategi, ujung-ujungnya loss. Jadi jangan gampang ya terpesona oleh pembelajaran yang belum tahu ujung-ujungnya ya, ujung pangkalnya ya. Jadi harus tahu dasarnya dulu, harus tahu akarnya dulu sampai kita mendapatkan buahnya gitu loh. Pokoknya kalau dipikir trading itu susah, asli susah, bukan nggak susah, susah. Tapi kenapa kayak mana caranya kita bisa memudahkan trading itu? Ya dengan satu syarat, belajar. Kumpulkan semua pembelajaran dari YouTube lain, kumpulkan, rangkumkan jadi satu, dirangkum jadi satu, dipecahkan sendiri. Kayak mana caranya? Kok bisa ada naik, bisa ada turun, kok bisa ada datar, kok bisa ada penolakan, kok bisa ada macam di situ. Bukan hanya bentuk pola candlestick, terus indikator ini dan itu, terus bullish engulfing, terus ada apalagi itu namanya tuh support sempurna, resistance semua. Itu hanya bersifat sementara gitu loh, sifat sementara, nggak serta-merta bisa dipakai untuk selamanya, karena itu hanya sebagai berita. Bentuk pola candlestick itu bisa dikatakan sebagai berita ya, bisa juga dikatakan itu akan membawa arah gitu loh. Tapi dilihat dulu dengan kondisi apa kok malah jadi turun. Jadi kita lihat di situ ada sebuah perjalanan, dikatakan tadi sebuah tren ya. Bentuk pola candlestick itu termasuk arah tren ya. Ya di situ juga ada batas. Batas harga itu kenapa kok jadi turun, apa penyebabnya? Kan kita tanda tanya, apa sih penyebabnya kok jadi turun? Padahal bener ini bentuk pola candlestick membawa arah harga naik kok malah turun, apa sih penyebabnya? Ya kita di situ harus dituntut lagi untuk belajar lagi, mengenal lagi apa, yaitu support dan resisten atau batas harga di mana kecenderungan harga itu akan berbalik gitu loh, atau memang benar-benar harga itu sudah tidak mampu menaikkan harga lagi atau level harga lagi, makanya dia turun. Makanya harus benar-benar sampai akarnya kita tahu, harus kita gali sampai akarnya, benar-benar sampai ujung akarnya kita harus tahu gitu loh ya. Jadi jangan separuh-separuh, setengah-setengah ya kan. Bisa menanam juga bisa mendapatkan semuanya gitu loh. Kita harus nanam, kita harus dapat semuanya, dari akarnya sampai daunnya ya. Terus yang kita harapkan juga profitnya dalam arti buahnya ya. Kita nanam mangga, oke, ditanam, otomatis kan pupuk ya. Pupuknya itu apa? Kalau di trading itu sebagai orang trader ya harus belajar dulu, belajar kayak mana mengenali sebuah kondisi pasar, harga gitu loh. Mana batas-batasnya harga, mana kecenderungan harga yang lagi trennya ya. Jadi harus tahu semua, jangan separuh-separuh. Begitu kita nanam mangga ya, nanam pokok mangga,
otomatis kita bisa gunakan semuanya, dari mulai ujung akar sampai ujung daun ya. Jadi kita bisa profit buahnya, profitnya banyak, bukan hanya buah aja yang kita profitkan. Akarnya bisa kita gali untuk bikin kayu bakar, ada juga yang bisa untuk hiasan ya, kayunya bisa untuk bikin papan, bikin roti ya, banyak gitu loh. Jadi daunnya untuk apa? Daunnya dikumpulin jadi pupuk ya kan, bisa jadi makan kambing atau makan yang hewan lainnya yang bisa makan daun ya. Jadi rantingnya untuk apa ya, bisa untuk kayu bakar ya, bisa digunakan semua gitu loh. Jadi trading itu harus bisa, atau harus bisa profit dari semuanya gitu loh. Harus bisa mendapatkan profit dari kita belajar trading gitu loh. Jadi endingnya kita harus profit. Jadi seandainya suatu saat di perjalanan itu loss, itu nanti endingnya kita profit gitu loh. Kita profit. Jadi bukan terus malah jadi lost doll, malah enggak. Sebuah pokok mangga yang kita tanam akhirnya malah jadi kayu, istilahnya jadi abu gitu loh, nggak ada hasilnya ya. Kalau kita bisa manfaat abu itu, bisa kita kumpulkan jadilah untuk besi-besi piring, bisa jadikan arang untuk dijual. Jadi semuanya harus bisa di situ, harus bisa. Trader itu harus bisa merangkumkan sebuah kondisi pasar untuk menghasilkan profit. Jadi jangan gampang terpengaruh oleh strategi yang hanya ngasih pembelajaran separuh-separuh. Jadi harus dari nol, benar-benar dari nol ya, bukan dari pertengahan. Tahu-tahu nanti kalau udah di real nanti teman-teman dol gitu loh. Jadi maksud saya ini, tujuan saya nih, oke. Dulu saya pertama channel ini saya buka, saya masih ngawur ya, nggak terarah, belum terarah sama sekali, belum terarah. Ikut channel sana membahas tentang bentuk pola candlestick membawa arah harga naik, saya ikutin. Nggak lama loss lagi. Oke, jumpa lagi channel ini membahas tentang indikator membawa arah naik dan turun serta sideways. Oke, setelah bersilangan gini indikator ini, ujungnya salah juga, loss juga, karena nggak serta merta dia bisa dipakai selamanya ya. Oke, loss, pindah lagi channel, cari channel lagi lain membahas tentang apa namanya itu, support sempurna, resisten sempurna. Nanti ujung-ujungnya ya loss lagi. Udah banyak saya bergabung dengan YouTube, bahkan saya subscribe, demi apa? Demi ilmunya ya. Ujung-ujungnya jong gitu loh. Setelah saya belajar, saya rangkum, saya merenung ya kan. Merenung bukan artinya merenung begitu aja ya, merenung sambil membuka market, belajar apa sebenarnya sih trading itu, dari mana kita harus mulai, kayak mana cara mendapatkan keuntungannya dari trading itu ya. Saya gali terus sampai sekarang, alhamdulillah saya sudah bisa, saya sudah yakin saya sudah bisa. Tapi terus terang saya masih di demo. Kenapa masih di demo? Saya lebih baik belajar dulu daripada saya harus mendapatkan kerugian gitu loh. Saya nggak mau. Saya sekali terjun saya harus profit gitu loh. Makanya saya belajar, karena pengalaman saya sebelumnya saya sudah loss. Ya terus terang aja saya sudah loss, tapi memang nggak sampai kepala 10 lah, karena saya berpikir mampu nggak saya dengan modal sekian mendapatkan sekian. Ternyata nggak mampu, udah coba berapa kali.
Ya saya sadar diri, saya harus ngaca, saya harus menyusun sendiri, harus belajar lagi. Dari mana? Nggak ada gurunya. Gurunya apa? Gurunya pengalaman. Pengalamannya dari mana? Dari lossnya. Satu. Yang kedua dari channel-channel lain yang membahas tentang ini. Saya rangkum jadikan satu. Ya, saya pecahkan apa penyebabnya. Kok bisa saya loss? Kok bisa saya nggak pas? Ya setelah saya renungi, saya pelajari, ternyata ya ujung pangkalnya itu, akarnya sampai ujung daunnya itu ternyata ya cuman tren, support dan resisten, serta cari pendukung, dan yang terakhir durasi. Durasi itu adalah penentu kita untuk mendapatkan keuntungan gitu loh. Jadi belajar dulu. Oke, saya membangun channel ini dulu awalnya gacor. Ada juga pernah yang komen ya di kolom komen, mendapatkan video gacor ya, channel gacor lah gitulah. Oke, saya terima, memang gacor. Memang gacor, saya terima, memang gacor kok, apalagi ngapain mau di jawab yang enggak. Ya udah, akui aja kegacoran itu memang gacor. Makanya dari situ saya belajar lagi gitu loh. Belajar, saya harus memperbaiki diri, memperbaiki channel ini bisa bermanfaat gitu loh bagi orang banyak, yang khususnya ya ini kan channel membahas tentang trading ya. Jadi saya harus bisa membuktikan saya bisa itu memberikan contoh kepada teman-teman yang dan masih baru, pemula kayak saya juga. Saya juga masih, saya lama tapi baru gitu loh. Kenapa kok lama kok baru gitu? Udah lama kok masih baru? Ya iya, lama kenal tapi belum bisa profit. Baru kenal karena saya bisa mendapatkan ilmunya, strateginya, dasarnya gitu loh. Dasar tradingnya saya udah dapat. Makanya saya juga dikatakan tuh baru kenal basicnya, dasarnya gitu loh. Kalau kenalnya udah lama ya, ibaratnya barang baru stok lama gitu loh, ibaratnya kan kayak gitu ya. Oke ya teman-teman ya, jadi belajar dulu. Oke, saya kembangkan, saya berikan edukasi di sini untuk belajar, bukan untuk profitnya. Profitnya nanti gampang. Belajar dulu. Kalau udah belajar, udah mateng, udah benar-benar oke, baru kita profit. Gampang nyari profit. Satu hari nyari 100 gampang. Sesuaikan dengan modal, sesuaikan dengan ilmunya, sesuaikan dengan dasarnya gitu loh. Kalau dasarnya udah tahu, oke, logika, modal 200.000. Apa sekarang modal apa 200.000? Mau dagang apa 200.000? Berapa keuntungan 200.000 modal untuk dagang? Dagang apa coba mohon? Dagang balon nggak juga segitu. Ya. Dagang parkir, ya modalnya gede parkir itu. Tanggung jawab, beli benangnya, beli batasnya, beli rambu-rambunya, segala macam, beli kaosnya, beli tempatnya, ya, beli karcisnya untuk apa? Banyak. Kalau 200 itu nggak cukup modalnya itu untuk modal dagang nyata. Ya. Jadi memang harus bener-bener, nggak ada logika tuh modal 200 zaman sekarang tuh nggak ada. Oke, langsung VIP 14 juta. Ya kan? Kalau di apa namanya itu dolar ya 10.000 dolar. Dah berapa cuannya, dapat profitnya satu hari. Sesuaikan dengan modal. Ya. Sesuaikan dengan modal. Oke, kita mau jangka lama, jangka pendek. Jangka lama untuk selamanya, oke. Modal 14 juta. Satu hari berapa keuntungan? Nggak usah banyak-banyak. Ya. 100.000. Ya. 200.000. Batasnya berapa? 1 juta. Atau 500. Kemampuan tergantung kemampuan kita. Kemampuan kita sampai 500 ya udah 500. Kita punya trading plan 500. Modal 14 juta 500 dalam satu hari. Satu bulan berapa hari?
nggak usah banyak-banyak, 20 hari ya, atau 25 hari. Oke, 1 minggu pre, ya kan, udah tinggal ngitung. Jangka lama, jangka pendek. Jangka lama, oke, bertahan dengan ilmu yang kita dapat, dengan kunci dasar yang kita punya. Jadi trading itu modal pertama untuk selamanya gitu loh. Jangan modal pertama jadi yang terakhir. Jangan modal yang pertama jadi terakhir, ya mampus lah, mending nggak usah kenal trading. Jadikan trading itu modal pertama untuk selamanya. Begitupun dengan nyata, modal 14 juta untuk dagang apa yang kita sesuaikan, tapi lancar. Cari strategi, cari tempat yang bagus, tempat yang benar-benar bisa menghasilkan di situ ya. Jadi jangan asal mentang-mentang punya modal mau dagang ini nggak tahu lokasinya, strategis apa enggak gitu loh. Asal dagang aja, giliran udah dimulai hancur, gulung tikar ya, karena nggak ada yang beli. Sekali-kali beli udah, besok lagi nggak beli lagi, karena nggak sesuai dengan kondisi apanya itu, lokasinya ya. Kalau trading itu harus sesuai, sama logika dengan nyata, dengan perdagangan nyata sama trading ini. Jadi harus tahu strategi, tahu posisi lokasinya, bisa nggak mendapatkan profit. Pokoknya belajar dari nol yang jelas. Makanya channel ini saya bangun dari awalnya nggak bisa sampai sekarang saya bisa. Bahkan sekarang saya belum menginjak akun real, belum pindah ke akun real. Karena apa? Pengalaman dari yang saya alami gitu loh. Wajib belajar dulu, wajib tahu dulu ya, dasarnya trading ya. Jadi harus tahu basic dasarnya trading, kuncinya harus tahu. Gimana caranya kita bisa buka kuncinya, bisa profit. Seandainya loss kita udah tahu, berarti loss saya analisa salah. Kenapa salah? Berarti saya melawan tren atau kurang durasinya gitu loh. Kalau udah tahu tren, biasanya tuh durasi yang kalah gitu, durasi yang nggak pas gitu kan. Apa dia malah berbalik? Karena ada apa berbalik dia? Jadi ada SNR atau ada batas-batas harganya gitu loh. Yang penting kita ngikuti tren, batas harga SNR-nya tahu, cari pendukung di TF besar, kemana arahnya gitu kan. Jadi kita bisa patokkan gitu. Tunggu, sabar, nggak usah dapetin harus open posisi, nggak usah. Tunggu trennya turun ya, tunggu dia naik, cari resistennya ada nggak di breakout. Kalau nggak di breakout kita sell gitu loh. Tergantung trennya turun gitu, ke arah tren turun, tren besarnya turun ya kita ikuti turun. Biarkan dia naik ya, biarkan naik dia, nggak usah dikejar naik sampai dengan batas, mana batasnya yang mau dicapai sama dia, sama harga itu. Udah tercapai harga itu, tunggu apakah dia menjadi resisten atau malah dia bablas ya, kita tunggu. Kok nggak, kapan OP-nya ya, sabar sampai benar-benar dapat momen yang bagus yang kita tentukan, di mana batas harga yang benar-benar batas harga, baru kita sell. Kecenderungan tren turun di TF besar ya, kita harus cari pendukung, cari resistennya. Begitu juga dengan naik, keadaan tren besarnya naik, pendukungnya naik ya, kita tunggu supportnya, di mana kekuatan pijakan support yang dia benar-benar dipijak nggak bisa ditembus. Berapa resisten, berapa support ya, 3 support nggak bisa ditembus, 2 support nggak bisa ditembus, kita bisa di situ, kita bisa tunggu jadi lahirnya support lagi, baru kita buy gitu loh. Berapa durasinya? Di situ kita bisa ukur durasi kekuatan naik berapa kira-kira, berapa candle, 1 menit, 2 menit, 2 candle, 3 candle, 4 candle ya. Kita bisa tentukan di mana SNR-nya, batasnya, di mana resistennya yang akan menjadi TP-nya atau menjadi batas untuk dia turun
Itu teman-teman, jadi harus tahu semuanya. Makanya channel ini dulu gacor, sampai sekarang saya bisa channel ini ya. Makanya sekarang saya ganti judulnya, channelnya itu kunci basic dasar trading ya. Judulnya saya ganti, dulu judulnya channel trader channel trader demo kalau nggak salah, apa trader demo channel gitu. Itulah kalau saya ganti sekarang, kalau memang karena saya udah bisa, makanya saya ganti dari nol ya, dari nggak bisa. Saya udah kenal trading lama, 4 tahun ya, udah lama lah, termasuk lama lah. Tapi saya baru gitu loh, orang lama tapi baru gitu loh, stok lama ya kan, barang baru, stok lama barang baru. Jadi dulunya nggak bisa, sekarang bisa. Saya sampaikan kepada teman-teman, makanya saya sampaikan kepada teman, belajarlah dulu sampai bisa. Jangan keburu deposit, gampang deposit itu ya. Kalau kita udah bisa cari profit gampang. Kalau udah bisa tahu basicnya, makanya saya dari nol nggak bisa sampai sekarang saya bisa. Saya ganti judul channelnya ya, saya memberikan kepada teman-teman, belajarlah hayo, nggak usah keburu-buru pengen deposit, nggak usah, belajar dulu, kenali kunci dasar trading dulu, cari sampai akar-akarnya, bisa sampai akar, sampai ujung dahan itu kita bisa manfaatkan semua, kita bisa gunakan semua, entah mau jadi apa, akarnya entah mau jadi apa, batangnya mau jadikan apa, daunnya mau dijadikan apa, rantingnya mau dijadikan apa, buahnya mau gunakan untuk apa gitu. Jadi harus bisa semuanya. Begitu nanam sebuah pohon ya, kita harus bisa manfaatkan semuanya gunanya. Jadi jangan asal nanam pohonnya nggak bisa berbuah, ngapain ditanam? Ya memang sih ada manfaatnya, taruhlah untuk bisa kayu bakar entah segala macam. Tapi kalau bisa tuh semuanya kita bisa manfaatkan, bisa berbuah, bisa kita manfaat buahnya gitu loh. Sampai buah dari akar sampai ujung dahan sampai buahnya kita bisa manfaatkan. Itulah yang kita harus bisa gitu loh. Trading pun sama juga kayak gitu. Jadi jangan asal-asalan baru kenal ini strategi ini, bullish engulfing, membawa arah harga naik, baru kenal itu udah sok bangga jadi seorang apa namanya analis atau memberikan edukasi ya. Belajarlah dulu lah, nggak usah terburu-buru. Makanya saya buat channel ini untuk sama-sama belajar, bukan saya sok pinter sok bangga, enggak. Saya terus terang bisa gitu aja, tapi saya masih belajar. Bisa tapi masih belajar, masih di demo ya. Karena apa? Resikonya gede gitu loh, harus bener-bener bisa. Jadi dengan modal pertama langsung jadi untung yang besar. Modal sekali modal bisa mendapatkan untung selamanya. Itu yang kita harus buat. Kita memang harus kayak gitu loh. Jadi sekali modal harus selamanya. Jangan modal pertama langsung yang terakhir gitu loh. Oke ya teman-teman ya. Yang mau belajar merapat. Yang nggak mau dengan cara saya ya silakan menjauh gitu loh. Yang mau merapat, ayo belajar bareng. Kita sama-sama. Seandainya teman-teman itu dekat dengan saya lebih enak, tapi karena ini jauh, pelan-pelan kita. Yang penting bisa. Kita harus pelan-pelan karena kita jauh, nggak 4 mata. Kalau 4 mata mungkin kita bisa enak ini dan itu. Karena jauh kita ya harus punya paket, harus punya paket internet ya. Harus ada modalnya. Tapi kalau dekat mungkin ya dengan modal paket 1 orang bisa dipakai semuanya. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau memang ada kata-kata yang menyinggung perasaan teman-teman, saya minta maaf ya. Ya mungkin hari besok Sabtu, hari Minggu kita mulai masuki bulan suci Ramadan ya. Kalau ada kesalahan kata-kata menyinggung perasaan teman-teman,
saya minta izin dimaafkan ya. Semoga nanti puasanya bisa mendapatkan pahala yang berkah ya, memberikan puasa yang dapat pahala ya. Jadi intinya kita harus belajar, fokus. Yang mau belajar sama saya dengan channel ini merapat, nanti ada link telegramnya ya, nanti bisa diklik, nanti bisa terhubung kita. Pelan-pelan kita belajar karena kita jauh, bukan empat mata ya. Oke, dari saya belum bisa, dari nol sampai sekarang saya bisa, tapi tetap masih di demo ya, karena masih harus banyak yang kita pelajari ya, bukan satu aja. Oke, kalau memang bermanfaat jangan lupa yang baru di subscribe ya, dibantu channel ini agar bisa berkembang ya. Mungkin ada yang bisa dimanfaatkan ya dari channel ini ya, bisa dibantu subscribe-nya, bisa berkembang kedepannya lebih baik, lebih terarah, lebih menguntungkan ya. Juga di like ya, diacungi jempol ya, atau memang kalau bermanfaat bisa diacungi jempol, di like ya. Kalau nggak bermanfaat bisa di jempol terbalik ya. Nah, juga jangan lupa di share ya pada teman-teman yang khususnya yang masih pemula kepengen dapat penghasilan tambahan dari trading ini ya, harus belajar dulu. Jadi di share sama teman-teman ya, ini video ini, channel ini bisa memberikan kita arahan, memberikan kita pelajaran yang lebih baik ke depannya, cara trading kayak mana gini, kunci dasarnya gitu ya kan. Jangan lupa juga ya di komen yang seputaran trading, jangan komen yang enggak. Komen yang membahas tentang trading, jangan membahas yang lain-lain. Kita di sini belajar trading, bukan membahas yang lain atau pamer skill strategi segala macam. Jangan, tanya yang baik, yang kira-kira menjurus ke trading ya. Jangan lupa juga di klik tombol notifikasi agar video selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Yang udah subscribe ya, yang niat belajar. Kalau nggak niat ya nggak usah di klik tombol loncengnya lah. Tapi kalau yang mau belajar bareng, mau menjadi trader solo atau trader mandiri ya diklik. Jadi video-video yang bermanfaat nantinya, yang bisa diambil manfaatnya, teman-teman tidak ketinggalan. Oke, buat yang sudah subscribe, yang belum di like ya di like, yang udah subscribe ya saya ucapkan terima kasih karena mau membantu atau memberikan apanya ya kepada channel ini, bisa subscribe ya. Saya berterima kasih sekali bisa membantu saya ya untuk mengembangkan channel ini. Oke, terima kasih ya, mudah-mudahan bermanfaat kedepannya ya. Kurang lebihnya berulang kali saya ucapkan minta maaf pada teman-teman kalau perkataan saya menyinggung perasaan kalian ya. Oke, salam profit, semangat teman-temanku, jangan pernah menyerah. Jumpa di video selanjutnya. Salam profit.